kalau di anak-anak sekarang itu kan ada dua kutub besar. Apa tuh? Ada anak-anak skena dan anak-anak Starboy. Oke. Kalau katamu kan kamu masuk semi formal. Kalau dimasukkan ke dua kelompok ini, gaya berpakaianmu ini masuk apa ya? Oh jelas, Cek. Aku nggak mungkin skena, Cek. Berarti aku Starboy. Skena. Skena kan. Sepatunya saya spill sepatunya Aldi dong. Sepatu. Apa ini sepatu buatan lokal kok? Ogen ya. Ini kalau nggak salah Ogen ya sepatu ini. Oh bukan, ini Aerostrip. Oh, oke. Tolong ya. Ini emang belum kecuci. Kamu sekarang udah lulus belum? Belum ya? Belum, masih Iya proses. sih. Kan baru tahun depan ya lulus ya. Enggak, jangan tahun depan, Cek. Tahun depan udah expired. Yang ada nggak lulus nanti. Pindah. Istighfar ya, guys. Jangan sampai kayak gitu. Enggak, insya Allah tahun ini, Cek. Di proses perkuliahanmu yang telat ini apa yang latar belakangnya? Sebenarnya Telat ya? Aku boleh katakan telat ya? boleh. Aku udah mengamini itu kok. Kalau misalkan aku telat, ya aku nggak masalah orang bilang aku telat gitu kan. Iya, Karena problemnya apa? problemnya males, Cek. Males. Jadi pas COVID itu, pas tahun 2020 kemarin itu kan kuliah online. Nah kalau orang-orang tuh kan kayak berlomba-lomba gitu kan, biar cepet gitu kan ngerjain tugas online. Kalau aku tuh nggak bisa waktu itu, kayak ya udahlah di rumah. Terus karena waktu itu juga masih bisa keluar kan, akhirnya aku main sama teman-teman. Terus aku pakai buat main game kayak gitu. Jadi lebih buat kesenangan-kesenangan aja gitu. Karena aku sendiri nggak bisa fokus kayak satu hari ngeliatin kayak laptop belajar gitu, dengerin dosen di di layar laptop gitu kan, dia ngomong apa. Yang ada aku lupa. Aku lebih suka dengerin dosen tuh kayak langsung gitu. Berarti praktis 1,5 tahun itu hilang ya waktu COVID itu, waktu kuliah ya? Hilang, tapi aku pakai buat magang. Terus buat tambah-tambahan kerja-kerjaan itu aku pakai buat itu. Sampai sekarang? Kerja, maksudnya Sampai sekarang. kerja-kerja kayak gitu sampai sekarang? Terakhir tuh tahun kemarin sih. Sekarang udah enggak? Enggak, masih sampai tahun sekarang. Masih. Kan kita waktu itu kan project bareng, Cek. Oh. Kalau kerja gitu kan dapat tambahan nih. Tapi kan dari orang tua masih dapat uang saku enggak? Atau udah dibatasi sampai semester 8 aja? Kemarin itu semenjak pas aku COVID itu kan, karena aku apply beberapa kayak magang yang dari pemerintah itu juga, terus dapat kerjaan dari beberapa kenalan juga, itu kadang aku udah nggak usah ngirim, aku bilang kayak gitu. Jadi ya full. Memang kamu stop sendiri kan? Memang aku stop sendiri. Jadi kayak ya udah aku nggak perlu minta lagi kayak gitu. Berarti kamu ini termasuk apa? Sandwich generasi? Sandwich generasi. Kalau kategori yang kayak yang tadi itu bisa dibilang kayak lebih mandiri aja. Cuman kalau ditanya sandwich generation apakah aku iya atau tidak, aku iya. Sandwich generation ini kan kata banyak orang itu kan generasi yang menjadi tulang punggung dari banyak inilah. Benar. Aduh, agak tanggung jawabnya besar terhadap keluarganya khususnya. Berarti kamu termasuk itu? Termasuk. Jadi pas aku kemarin ngambil project itu aku juga ngasih ke keluarga juga gitu. Aku sisihkan beberapa untuk kasih ke keluarga nih, Bu gitu kan. Misalkan aku ada. Mereka mau. Maksudnya ya keluarga aku mereka pasti akan menerima gitu. Karena kan itu hasil kerja aku juga kayak gitu, Cak. Sampai sekarang? Kenapa? Enggak anjing, ngapain aku nangis? biasa aja. Sampai sekarang. Banyak enggak anak-anak di circle-mu yang kayak kamu gini? Anak-anak sekarang banyak. Dan justru menurut aku mungkin lebih banyak pertemanan aku tuh dihuni sama orang-orang yang sama-sama sandwich generation. Oh iya? Jadi dulu kan aku SMK. Kan sekolah menengah kejuruan. STM? Enggak, aku SMK akuntansi, Cek. Oh, akuntansi? Iya, akuntansi gitu. Jadi, mayoritas kan mereka juga lulus habis itu bekerja. Nah, mereka itu juga termasuk anak-anak yang sandwich generation, kebanyakan mayoritas. Jadi, mereka lulus, mereka kerja, terus baru katakanlah setahun kerja, mereka kerja sambil kuliah. Kayak gitu. Terus bersyukurnya juga pas kuliah dipertemukan dua bestie yang sama-sama juga kayak gitu kondisinya. Sama-sama kerja atau sama-sama kerja, sama-sama mencari duit untuk menghidupi keluarganya juga. Takutnya kan sama-sama kerja tapi duitnya untuk hal yang lain, itu kan ada juga yang kayak begitu, Cek. Kalau kayak gitu masuk sandwich generasi enggak?
Nggak kayak gitu. Karena kalau sandwich generasi itu dia tuh definisi, kalau sepengetahuan aku ya, jadi dia itu generasi yang memang dia harus mencari uang untuk memenuhi hidupnya dia, itu yang pertama. Yang kedua, dia menghidupi keluarganya. Sama satu lagi aku nggak tahu, ini agak ekstrim, tapi jadi dia itu juga menghidupi tanggungan keluarganya yang masa lalu. Katakanlah keluarganya punya utang. Tapi kayak nggak menghidupi berondong kan? Oh enggak lah saya. Enggak lah, jangan sampai. Masa ya Tapi kita ada nggak kayak gitu? ada juga. Ada kan? Misalnya Makanya katakanlah sandwich pertanyaannya generasi gitu. udah berhasil, Caek. Ah. Udah berhasil gitu kan. Dia menghidupi keluarganya, membayar utang keluarganya, terus ada sisa ya dipakai buat menghidupi berondong, Caek gitu. Ada juga ya kayak gitu. Ada gitu. Ya itu tapi kalau tante-tante gitu kan. Kalau misalkan itu cewek. Kalau tante kan bondongnya kalian, berarti. Mau dong. Cerita tante. Ada ya kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu juga. Tapi kebanyakan kalau mereka masih dalam kelas sandwich generation, mereka nggak akan kepikiran untuk menghidupi orang lain kayak gitu. Jadi mereka akan berfokus sama dirinya, sama keluarganya dulu gitu. Kalau bisa mereka mendapatkan tambahan dari orang lain kayak gitu. Itu beberapa orang case-nya kayak gitu, Cai. Pernah nggak mengalami apa ya beban yang merasa beban hidupmu sangat besar dengan mengambil keputusan itu? Oh pernah lah, Cai. Nggak mungkin nggak. Sekarang kan lagi masa-masa quarter life crisis ya, Cai. Jadi pasti semua tuh kayak ngerasa, aduh ini kayaknya beban berat banget gitu kan. Ini kayaknya tuh bener-bener kayak nggak ketampung. Itu pasti ada kok, pernah. Efeknya apa? Kalau bisa mengatasi itu kan aman. Ada nggak yang nggak bisa melewati atau mengatasi situasi psikologis itu? So far sampai sejauh ini bersyukurnya yang waktu itu aku anggap beban itu terlalu berat, dia ternyata bisa aku lalui dengan Aman iya. ya? Bukan aman sih, Berarti lebih nggak aman? bukan nggak aman juga, lebih kayak mengalir, mengalir aja gitu. Jadi kayak katakanlah waktu itu apa ya? Kalau ngomong masalah cinta, misalkan ya itu sah-sah aja lah ya gitu kan. Misalkan dulu aku pernah gitu kan punya masalah percintaan yang kayak aduh kayak berat banget gitu dan segala macam. Beratnya percintaan anak-anak sekarang itu seperti apa sih? Ya masalahnya kayak di-cheating gitu, apa diselingkuhin dan lain-lain gitu kan. Kayak aku ngerasa waktu itu hubungannya itu kayak bukan menjadi hal yang umum ya buat anak-anak sekarang. Kayaknya aku banyak nemu anak-anak sekarang itu cheating, ini hal biasa sih kayak itu. tapi enggak juga, Caek. Itu kan nggak bisa digeneralisir. Itu kan perilaku manusia yang kayak ya udah. Nah, gitu. aku kenapa ngomong gini karena aku kemarin di bahasan kemarin itu karena aku menganggap generasi kalian itu generasi yang tidak memegang teguh nilai. Makanya kan komitmen dan sebagainya ini kan nilai, komitmen kan nilai. Bener sih, bener. Makanya kemudian ketika itu tidak dipegang, ya mereka dengan gampangnya misalnya cheating kayak gitu sih. Yang tak amati kayak gitu. Mungkin kebanyakan mayoritas memang tidak memegang teguh nilai, tapi itu nggak bisa jadikan pukulan rata bahwa generasi aku ini tuh banyak yang cheating, Cak. Tapi lebih kayak itu balik lagi gitu ke orangnya masing-masing. Mereka punya perilaku itu atau enggak gitu. Kalau aku menganggapnya kayak gitu. Tapi mungkin memang kalau Cak bilangnya generasi aku itu kurang berpegang teguh pada nilai. Utamanya komitmen itu mungkin ada kecenderungan ke sana. Benar, kecenderungan ke sana. Karena ya mereka cenderung generasi-generasi yang pengen bebas, terus pengen apa namanya? Ya udah explore diri mereka masing-masing kayak gitu. Nah, aku tadi kenapa aku bilang itu sesuatu hal yang sangat-sangat beban waktu itu karena aku waktu kan ya pas awal-awal ngambil project, terus kemudian magang dan lain-lain gitu kan. Aku butuh penyemangat dan segala macam, katakanlah seperti itu. Gitu kan. Terus lagi merasa COVID kan waktu kan kita merasa susah banget kan. Jadi waktu itu yang kayak kita berpikir kita sebenarnya itu belum menyadari apa itu generasi sandwich. Ketika kena COVID kemarin aku pribadi gitu ya. Itu sadar wah ini aku generasi sandwich beneran nih gitu kan. Orang tua kena pukul ekonomi dan lain-lain, terus aku harus bantuin. Tiba-tiba aja tanggung jawab itu datang gitu ya. Tanggung jawab itu masuk, terus kemudian aku waktu lagi punya pacar, terus habis itu diperlakukan seperti itu, jadi kayak ngerasa di cheatingnya waktu COVID itu.
pas waktu zaman-zamannya Covid itu Cek. Jadi kayak ya. Jadi kayak waktunya kayak biasa aja dong. Biasa aja ya. Nah, jadi kayak ya udah apa namanya? Waktu itu kayak merasa beban banget. Terus lama-kelamaan mengalir gitu kan. Ya udah akhirnya kayak ya udah bebannya hilang begitu aja gitu. Aman, so far aman tapi nggak bisa dibilang nggak aman juga gitu. Setidaknya kamu sudah melewati fase itu ya. Setidaknya udah melewati fase itu. Emang generasi saya gak ada cheating? Nah, benar Cek. Generasi saya kan emang gak ada cheating? Ada, tetap ada. Cuman aku melihatnya itu tidak semasal generasi kalian. Tapi Cek, yang kebanyakan tuh perbox selingkuh kan? Ya generasi Cek. Generasi saya. Kalau viral sekarang tuh kan kebanyakan om-om itu kan tragedinya ya ada lagi generasi Cek jadi om-omnya. Benar, bahkan justru malah om-om di generasi Caek itu selingkuhnya sama generasi aku. Iya. Bener kan? Setauku ya, yang terjadi isu mental di generasi kalian ini luar biasa. Bener Caek. Justru kalau aku berpandangan ya, semakin kita ada banyak pilihan untuk stress release gitu kan, katakanlah makin stres gitu kan, karena gini, misalkan katakanlah Mas Galang gitu kan, dia stress release-nya nonton konser Korea gitu kan dan lain-lain, aku kepengen tapi nggak bisa. Terus misalkan Elni gitu kan, stress release-nya ngombe minum mabok-mabokan di klub gitu kan, klub mahal, aku nggak bisa gitu kan, makin stres aku. Terus misalkan Cali gitu kan, dia stresnya gitu kan, katakanlah beli barang, motor, mobil baru dan segala macam gitu, aku nggak bisa gitu. Nah kadang-kadang orang akhirnya makin stres aja gitu ngeliatin orang yang itu, apalagi sosial media Caek. Kita kan anak-anak muda zaman sekarang kan ya Caek, HP kayak udah nggak bisa lepas dari tangan kita gitu. Kayak mungkin aku ngomong sekarang gitu, rasanya aku pengen pegang HP dari tadi gitu kan, pengen ngeliat apa yang orang-orang lakuin gitu di sosial media. Nah, ada kecenderungan di sosial media itu mereka tuh hanya share kebahagiaan mereka aja. Iya. Dan stress release itu kan adalah satu hal yang membahagiakan kan? Membahagiakan. Jadi orang-orang semakin ngeliat sosial media dan mereka ngeliat orang-orang healing. Semakin dia depresi. Karena melihat orang lain bahagia. Karena melihat orang lain bukan bahagia, karena bisa melakukan hal itu tapi dia nggak bisa kayak gitu. Itu kalau di generasi kami dulu tuh ada istilah. Apa tuh? Konco seneng melu seneng, konco susah tambah seneng. Artinya semua orang secara manusiawi itu nggak suka kalau orang lain bahagia sebenarnya. Oh, berarti kan sama aja kan? Sama aja, cuma generasi Caek sama generasi aku. Nggak sekomplek generasi kalian aja. Ya mungkin pas generasi Caek itu diomongkan. Ya. Nah kalau di generasi kita kayak ngeliat, ya Allah kapan bisa kayak begini ya, kapan ya gitu kan. Ya Allah orang ini kayaknya nggak bisa nangis gitu kan, healing terus kerjaannya gitu. Nah bedanya mungkin di situ ya. Kalau dulu kita melihat teman kita sukses misalnya punya sepatu Nike atau Adidas keluaran baru, nah, kita pasti secara manusiawi pengen juga. Benar. Kemudian kita langsung sadar diri kan. Kita tidak mengejar ke situ. Mungkin sepertinya apakah generasi kalian ketika melihat orang lain punya sesuatu atau bahagia, tanpa kalian sadari berusaha untuk melampaui mereka atau setidaknya bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kalau dipukul rata generasi secara keseluruhan, aku mungkin nggak bisa jawab Caek. Tapi untuk beberapa orang itu mungkin dikaitkan dengan karakteristik gitu. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang terlahir katakanlah kita balik lagi ke generasi sandwich ya. Mereka kan dengan segala kekurangan di ekonomi dan lain-lain, mereka itu kalau berhasil menuju positive impact yang punya pekerja keras, terus punya ambisi dan lain-lain, itu pasti akan berusaha untuk melampaui dirinya dia, orang tuanya dia, bahkan lingkungannya dia kayak gitu. Tapi itu juga nggak termasuk hanya generasi sandwich gitu, karena aku temanku salah satunya juga kan juga bukan generasi sandwich kan. Dia juga punya ambisi yang cukup besar gitu untuk menjadi sesuatu ya. Bukan sesuatu, menjadi kaya raya Caek lebih tepatnya. Kaya raya gitu kan. Ya, kalau bisa dia beli semua barang di dunia ini gitu. Iya. Aku ngomong sesuatu itu kan lebih dari kaya raya, dia pengen jadi Wonder Woman juga semuanya. Kalau bisa dia mindahin barang dengan tangannya dia pengen dia tuh beli alatan kayak begitu Caek. Kan nggak apa-apa kan, sebenarnya kan bagus itu. Bener kayak gitu. Jadi itu nggak hanya termasuk ke generasi aku dan lain-lain, tapi ada juga memang teman-teman aku yang dia tuh berpikir, ayo udah hidup
apa adanya aja, selagi itu cukup gitu kan, selagi itu bisa berkecukupan, tidak merepotkan orang lain, ya dia akan merasa kecukupan aja gitu.